Ketika seseorang merasakan penurunan dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama. Bangun tidur ingat Allah, bukan ingat dunia. Hari ini banyak orang bangun tidur ingat dunia. Pertanyaan sederhana, di ruangan ini nih, menurut Feren siapa yang paling berpahala? Polisi bertindak tegas, tidak tebang pilih agar tidak ada korban-korban lain. Berikut cuplikannya. Dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren, Masya Allah, benar-benar. Saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat saya mau menghormati wanita. Aduh, berat cok materinya. Ntarlah, rokok dulu. Apa kalian ngerasa kita hidup di negeri yang pura-pura waras? Di luar semua kelihatan rapi, moral dijunjung tinggi, agama dijadikan simbol. Tapi begitu pintu tertutup, wajah-wajah itu berubah. Yang siang teriak haram, malamnya tenggelam dalam hal yang sama. Yang katanya menjaga justru diam saat pelecehan terjadi. Kita dilarang tahu, tapi disalahkan saat nggak tahu. Ini bukan cerita fiksi, ini cerita kita. Cerita tentang generasi yang tumbuh di antara tembok larangan dan celah kemunafikan. Jadi sebelum kalian nyalahin anak zaman sekarang, kita harus jujur. Apa kita pernah benar-benar menjadi contoh buat mereka? Selamat datang di negeri yang takut pada tubuh manusia, tapi tidak pernah berhenti mengeksploitasinya. Selamat datang di realita yang lebih busuk dari moralitas yang kalian paksakan. Ini bukan video untuk kalian yang masih nyaman di zona suci. Ini video buat kalian yang berani lihat kebusukan sistem, termasuk kebusukan diri sendiri. Bangsa ini nggak kekurangan moral. Yang kita kekurangan adalah logika. Kita marah ketika anak muda hamil di luar nikah. Tapi kita juga yang melarang mereka belajar tentang tubuhnya sendiri. Kita menghujat perempuan yang tidak menjaga diri. Tapi kita juga yang menormalisasi laki-laki yang wajar nakal. Dari data BKKBN menyebut 1,2 juta kehamilan di luar nikah terjadi setiap tahun. Setengahnya oleh remaja di bawah 19 tahun. Tapi bukannya introspeksi, kita malah tepuk tangan pada acara TV yang mengeksploitasi kasus itu demi rating. Kita tidak pernah bertanya kenapa ini terjadi. Kita hanya suka menunjuk dan menyalahkan. Karena lebih mudah merasa suci kan daripada mengakui bahwa kita semua sama kotornya. Di sekolah, kalian bisa belajar tentang integral, tentang matematika, hukum Newton, bahkan tumbuhan berbiji tertutup. Tapi jangan pernah nanya soal kondom, karena nanti katanya otak lu kotor. Aneh lu. Kita dididik buat takut sama tubuh kita sendiri. Seks, dosa, nafsu itu setan. Masturbasi, astagfirullah, langsung disiram air zam-zam. Kita bilang jangan nonton bokep, tapi kita tidak pernah diajarkan alternatif lain belajar soal seks yang sehat. Tapi giliran angka kehamilan remaja naik, semua pada sok kaget kayak lihat setan muncul dari TV. Serius deh, kalau kalian larang orang nyari ilmu, ya mereka tetap belajar kok, tapi dari tempat yang salah. Dan tempat paling setia ngajarin anak muda di negeri ini adalah bokep.com. Gratis 24 jam, nggak perlu daftar.
Data KPAI, 80% anak Indonesia terpapar pornografi sebelum usia 13 tahun. Bukan karena mereka bejat, tapi karena kita diam. Kita pikir larangan tanpa edukasi sama dengan keamanan. Nyatanya, larangan tanpa pemahaman adalah bencana. Kemudian, begitu mereka mulai bereksperimen, kita sok suci. Dasar anak muda bejat, kenapa nggak bisa tahan nafsu? Tapi kita gak pernah bertanya, siapa yang membiarkan mereka tumbuh di ruang gelap tanpa cahaya. Di negeri ini, kalau cewek hamil duluan, dia langsung dicap gatel, gak bisa jaga diri, aib keluarga, sekolah DO, tetangga nyinyir, orang tua nunduk malu, dan solusi paling ajaib adalah nikahkan. Iya, karena pernikahan bisa nyelamatin semua dosa, katanya. Tapi cowoknya, santai, masih bisa sekolah, masih bisa nongkrong, bahkan bisa nyalain balik. Ya dia yang mau bang, gitu katanya. Apa kita benar-benar peduli pada moral? Atau kita hanya ingin perempuan jadi simbol beban, sementara laki-laki bebas dari tanggung jawab? Double standarnya manis banget sampai bisa dibotolin dan dijual sebagai parfum munafik. Kita juga punya hobi yang langka, lebih suka melindungi pelaku pelecehan daripada korbannya. Korban disuruh diem, disuruh tutup aurat lebih rapat, disuruh jangan pulang malam. Korban sering disuruh diam, jangan mempermalukan keluarga, jangan ganggu nama baik ustadz, jangan rekam, nanti kamu disalahkan balik. Sedangkan pelaku disalamin karena katanya dia orang baik. Ya, orang baik yang doyan rabaan. Statistik, mau tanya statistik, gak usah buka, angkanya udah lebih ngalahin skor Mobile Legends kalian. Tiap tahun ribuan kasus kekerasan seksual, tapi yang dipenjara cuma segelintir orang. Yang diviralkan, ya korban. Kita sibuk jaga nama baik pelaku karena pelakunya orang penting. Kita korbankan anak-anak karena yang menyakiti mereka pakai peci atau jabatan. Kita lebih takut aib keluar daripada keadilan ditegakkan, lebih peduli reputasi daripada penyembuhan korban. Sistem ini nggak cuma kurang mendidik, tapi juga gagal melindungi. Kita larang seks edukasi, kita takut ngomongin soal tubuh, kita anggap seks itu kotor. Tapi tiap malam ribuan orang nonton video yang mereka larang sendiri. Dan ketika akibat dari ketidaktahuan itu meledak, kita langsung nyalahin orang yang jatuh, padahal kita yang nyediain jurangnya. Siklus ini terus muter dari generasi ke generasi, karena kita lebih takut sama kata seks daripada sama kebodohan itu sendiri. Seks bukanlah musuh kita, ketidaktahuanlah yang membunuh. Anak muda bukan pembawa dosa, mereka cuma korban dari sistem yang nggak mau berubah. Kita terlalu sibuk bilang jangan hamil, tapi gak pernah kasih tahu cara menjaga tubuh, menjaga batas, menjaga konsekuensi. Kita terlalu sibuk marah soal zina, tapi diam saat pelecehan terjadi di balik institusi suci. Dan pada akhirnya, kita bukan korban sistem, kita adalah penciptanya. Ini bukan sekedar soal seks, ini soal kemunafikan yang kita biarkan tumbuh. Soal generasi yang tumbuh tanpa tahu caranya memahami tubuh dan pikirannya sendiri. Kita terlalu sibuk bilang jaga diri, tapi gak pernah ngajarin gimana caranya. Kita terlalu sering teriak jangan zina, tapi cuek waktu anak-anak kita belajar dari situs bokep. Kalau kalian pikir semua ini salah mereka, kalian salah. Karena mereka cuma hasil dari sistem yang kita ciptakan sendiri. Dan kalau kita nggak berani ubah itu, jangan kaget kalau anak cucu kita tetap tumbuh dalam siklus yang sama. Udah cukup kita jadi generasi yang pura-pura suci. Udah cukup kita jadi masyarakat yang bangga jadi hakim, tapi takut jadi pendidik. Kalian punya pilihan, terus jadi penonton dalam sirkus kemunafikan atau berdiri dan putusin rantai ini sekarang.